Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Sukmamedasi. Saya dari program studi S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, pada video kali ini saya akan kultum terkait temanya, yaitu pentingnya menjaga kesehatan mental dalam perspektif Islam. Nah, pada tema kali ini yang mana termaktub dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, pada ayat di atas yang mana pentingnya kita sebagai orang Islam, bukan hanya orang Islam aja, tapi terkhususnya semua orang, kita harus menjaga kesehatan mental. Nah, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan pembahasan tentang kesehatan mental atau sering juga disebut dengan mental hygiene atau mental health. Nah, secara sederhana, kesehatan mental berkaitan dengan bagaimana kita memikirkan, merasakan, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, dan juga bagaimana kita memandang diri kita sendiri atau orang lain. Dan bagaimana kita mengevaluasi berbagai alternatif kehidupan dan mengambil keputusan. Nah, dan untuk kesehatan mental ini berkaitan dengan hubungan yang harmoni atau harmonis antara manusia dengan dirinya sendiri, sesamanya atau bahkan kepada Tuhan. Nah, hubungan yang baik didasari kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kesamaan manusia. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang tulus dan tidak bertumpu pada pengharapan untuk mendapatkan imbalan. Nah, dan juga hubungan yang baik terhadap sesama manusia ini, kita akan menciptakan sebuah kehidupan damai di mana sikap saling mengasihi dan tolong-menolong menghiasi setiap sikap, ucapan, dan tindakan kita. Nah, dan juga Zakiyah Darajat, seorang akademis, pernah mendefinisikan kesehatan mental yaitu terwujudnya keharmonisan antara fungsi jiwa serta memiliki kesanggupan untuk menghadapi problem-problem atau masalah yang terjadi dan juga merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Nah, bukan hanya beliau saja, tapi ada pun juga Profesor Syamsu Yusuf, yang mana beliau adalah guru besar psikologi pendidikan dan bimbingan, mengemukakan bahwa kesehatan mental sebagai kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan juga emosional yang optimal pada seseorang, dan perkembangan itu selaras dengan yang lainnya. Jika mental diartikan sebagai jiwa, maka kesehatan mental adalah hal yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana pentingnya kesehatan fisik. Nah, dan juga kesehatan mental menjadi isu yang penting untuk diulas dan diperbincangkan, mengingat banyak dari ketidaksehatan mental yang menyebabkan terganggunya kesehatan fisik kita. Nah, dan juga jika kita memiliki rumah atau memiliki ke rumah sakit jiwa, banyak dari pasien gangguan mental yang sakit bukan karena organ vitalnya atau otaknya. Nah, hadirin yang berbahagia, barangkali di sini ada yang masih bingung nih tentang mental yang sehat dan tidak sehat. Nah, untuk kali ini ada pun juga ciri-ciri di antara ciri-ciri mental yang sehat. Ada yang pertama, terhindar dari gangguan jiwa. Nah, dan juga yang kedua yaitu dapat menyesuaikan diri kita dengan lingkungan kita. Dan yang ketiga, memanfaatkan potensi semaksimal mungkin atau potensi yang ada pada diri kita dan mencapai kebahagiaan pribadi maupun bersama orang lain. Nah, ciri yang lain pun berkaitan dengan cara manusia menyikapi berbagai problem atau masalah dalam kehidupannya. Di antaranya yaitu stres, konflik, frustasi, dan masalah-masalah tertentu. Nah, seringkali keberadaan masalah menjadi ukuran tentang mental yang sehat dan tidak sehat. Nah, dan untuk mental yang sehat ditunjukkan dengan cara sikap yang wajar dalam menghadapi berbagai problem atau masalah kehidupan. Seringkali masalah menjadi media terbaik
untuk menjadikan seseorang lebih tangguh dalam mengarungi kehidupan. Adapun juga, menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, ada 8 kriteria mental atau jiwa yang sehat, yang mana di antara lain yang pertama yaitu mampu belajar dari pengalaman, dan yang kedua mudah beradaptasi atau menyesuaikan diri, dan yang ketiga lebih senang memberi daripada menerima, dan yang keempat lebih senang menolak daripada ditolong, yang kelima memiliki rasa kasih sayang, yang keenam memperoleh kesenangan dari hasil usahanya, dan yang ketujuh menerima segala hal yang memicu kecewaan untuk digunakan sebagai bagian dari pengalaman, dan yang kedelapan berpikir positif atau positive thinking, dan yang kelima dan yang ketenangan ataupun kedamaian menjadi hal yang sebagian mungkin sulit ditemukan hingga keberadaannya begitu dirindukan karena ketiadaannya itu sendiri. Kedamaian adalah barang mahal yang semakin sulit dijumpai di tengah hiruk pikuk dunia saat ini. Ketenangan barangkali menjadi kunci bagaimana orang sehat secara mental. Kedamaian atau ketenangan tidak dapat menjadi kekayaan atau kemegahan dunia sebagai prasyarat. Nah, ia hadir atau kedamaian ini hadir dari sebuah kesabaran, ketundukan, dan kepasrahan diri terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, baik teman-teman dan hadirin yang berbahagia, barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Nah, untuk kita sendiri, kita harus menjaga kesehatan mental kita itu agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan akan menjadi manusia yang sehat fisik dan juga sehat mental. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf atau saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.